Shalom. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal belum tentu disayang. Karena itu saya harus hadir di sini untuk pertama kali memperkenalkan diri kepada saudara. Saya Edi Purwani. Pertama kali melayani bersama-sama saudara. Saya sekarang secara penuh melayani di Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia. Nah, ini gereja orang-orang perantauan dari Kalimantan. Karena itu kadang-kadang diplesetkan Gereja Perantauan Misi Injil Indonesia. Dan kebanyakan jemaatnya itu mahasiswa, lalu kemudian mahasiswa itu memelesetkan Gereja Persekutuan Mahasiswa Injil Indonesia. Atau kadang-kadang mereka suka makan-makan, tiap kali acara selalu makan. Dan kemudian orang lain menyebutnya Gereja Persekutuan Makan-Makan Injil Indonesia. Saya menempuh studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah Pacet, dan saya berhutang budi kepada GKT secara keseluruhan karena saya merasakan bimbingan dari dosen-dosen yang adalah dalam tanda petik ya produk atau setidak-tidaknya pun punya nilai historis dengan GKT, misalnya Pendeta Daniel Yonatan, lalu kemudian Pendeta Yusuf Gunawan GKT Semarang ya, masih di Semarang Pak Emil ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menempuh jarak untuk kemudian mengajar kami di kampus itu, dan kami belajar banyak dari para senior yang adalah orang-orang yang tidak bisa dipisahkan dari GKT. Hormat dan respect saya untuk GKT. Kebetulan juga gereja saya di Kalimantan, gereja yang lama, bangunan yang lama, itu namanya juga GKT. Gereja Kristen Tionghoa. Walaupun kemudian menjadi Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia, dan itu sebetulnya dulu jadi satu dengan GKKA, Gereja Kebangunan Kalam Allah, dan GB Kris, Gereja Persekutuan Kristen. Jadi ini menjadi 3 sinode dan kemudian kami nama berbeda, tetapi entahkah GKT ataukah GPMI, saya percaya kita semua adalah anggota dari sebuah komunitas yang disebut Gereja Tuhan, amin. Karena itu izinkan saya sebagai sesama anak Tuhan sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang didaulat hari ini dengan judul memperoleh harta dengan benar. Ya, memperoleh harta dengan benar, dan kita mengambil pembacaan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan yang keenam. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan yang keenam, demikianlah firman Tuhan mengatakan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, dan kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperoleh harta dengan benar. Ayat renungan kita diawali dengan satu teguran yang sangat keras. Ya, menangislah dan merataplah ayat pertama, kekayaanmu membusuk ayat kedua, emas perakmu berkarat 3 bagian awal, karatnya akan memakan dagingmu 3b, memakan seperti api. Ini teguran bukan teguran main-main ya. Teguran ini teguran menangislah, merataplah, membusuk, berkarat, dimakan dagingmu seperti api. Semua itu suatu teguran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ini teguran yang sangat dahsyat, keras, dan harus kita perhatikan. Kenapa seperti itu? Karena ini bicara tentang satu dosa
yang sangat besar, yaitu apa? Menahan upah. Ayat yang keempat itu berbunyi demikian, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu bentuk kecurangan di dalam dunia usaha, di mana orang itu bisa saja menahan sesuatu, menahan hasil yang sebetulnya bukan hak miliknya, atau menuai, menggaruk rezeki yang harusnya menjadi bagian orang lain. Nah, dalam hal ini Tuhan katakan ini kekejian, ini akan mendapatkan hukuman. Kamu curang, kamu berlaku tidak adil, menindas. Dan dalam hal ini firman Tuhan mengatakan orang-orang itu akan berteriak dan teriakan itu terdengar sampai kepada telinga Tuhan. Ini memang pada kasus ini kelihatannya laupan yang menahan upah buruhnya. Tetapi kali-kali lain bisa aja kongren yang berlaku begitu, betul kan? Kecurangan itu bukan hanya milik para juragan. Kecurangan itu bisa jadi adalah milik para karyawan juga, dikerjakan oleh karyawan juga. Saya pernah bekerja di Bontang selama 3 tahun. Ada yang dari Kalimantan, Bontang itu satu kota yang kalau Balikpapan itu 100 km kemudian Samarinda. Samarinda 110 km kemudian baru Bontang. Di sana ada 2 perusahaan sangat besar, raksasa, yaitu PT Badak dan PT Pupuk Kaltim. Dan 2 raksasa ini dilayani oleh ratusan dan mungkin bahkan ribuan perusahaan kecil-kecil yang disebut rekanan. Maka setiap kantor itu berderet-deret, mau jejer mau enggak, tulisannya selalu sama, kontraktor and supplier. Kontraktor and supplier. Jadi orang-orang ini bertugas menyuplai jasa, menyuplai barang, entah kepada 2 perusahaan besar, atau bahkan mungkin kepada perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan dalam hal itu, apa yang istilahnya tender, penawaran, dan lain sebagainya itu menjadi istilah yang sangat akrab di telinga kita. Dan tentu saja di dalam pembelian-pembelian itu selalu ada istilah-istilah yang sering kita akrab dengar. Ini notanya mau dibuat angka berapa? Nah, ini yang zolim siapa ini? Yang nakal siapa ini ya? Begitu juga kontraktor-kontraktor saling bercerita, aduh enggak bisa, kita kok enggak kasih pelicin, kita enggak bisa goal, enggak menang tender, enggak dapat kerjaan. Mau enggak mau kita harus kasih sesuatu. Dan entah itu bagaimana caranya, akhirnya praktek-praktek itu terjadi sesuatu di lingkungan kita dan kita menganggapnya sebagai kebenaran. Kalau enggak kebenaran, pokoknya semua orang melakukan itu, mau rohani, mau tidak, mau anak Tuhan atau anak setan, sama perilakunya. Sebagai gambaran saja, pada tahun sekitar 90-an itu bola lampu yang harganya 900 itu bisa dijual 12.000. Saya bayangkan berapa kali untungnya. Ada yang mau buka usaha di sana barangkali ya. Ayo kita kongsian begitu ya. Jadi berapa cuan yang bisa didapat dari aneka usaha di sana itu. Dan kemudian untuk mendapatkan jalan cuan itu, apapun dikerjakan, termasuk cara-cara yang menjolimi, mengakali, menindas. Entah menindas rekan kerja, saingan, kompetitor, atau menindas rekan perusahaan dan lain-lain, semua itu dilakukan. Dan kalau jujur ya itu bukan hanya di Bontang, Surabaya, Jakarta dan sekitarnya juga lingkungan kita itu kadang-kadang semuanya bisa terjadi seperti itu. Kita di Surabaya masih bisa ketemu, ini mau ditulis angka berapa, itu masih bisa. Dalam satu perusahaan ekspansi ke kota lain dan mempercayakan penanganan perusahaan cabang ini kepada orang yang bukan family, pokoknya ini sudah percaya banget begitulah. Satu kali perusahaan ini butuh suplai barang yang sangat mahal dan suplai ini dikerjakan oleh perusahaan lain dengan harga yang sangat mahal. Dibeli oleh perusahaan ini dari satu perusahaan yang adalah sebetulnya bukan fiktif, tapi masih ditangani oleh karyawan sendiri. Jadi perusahaan bekerja pada satu perusahaan,
tapi juga membawai satu perusahaan yang lain. Dan perusahaan ini yang kemudian menyuplai barang ke perusahaan tempat dia bekerja. Dan harganya dinaikkan begitu rupa sampai terjadi sengketa. Sengketa usaha, sengketa harga dan sebagainya, terjadi perselisihan sampai kepada hal-hal yang bersifat jaminan tanah, surat dan lain sebagainya. Saya menjadi saksi dari semuanya itu karena saya harus mengikuti beberapa acara yang mereka lakukan, mengantar surat dan lain-lain karena ini masih ada kenalan. Saudara, itu menyedihkan. Dan orang bisa melakukan hal itu. Jadi sekarang menjadi tradisi umum. Mau laupan, mau kungren, mau juragan, mau karyawan. Kalau curang ya bisa curang. Jadi ini semua penyakit siapapun. Yang penting hatinya ada niat, bisa tuh. Di mana saja bisa. Dan bukan hanya kepada sesama. Bukan hanya kepada rekan kerja, kepada atasan. Tapi kepada siapa saja. Ke pemerintah juga bisa. Bahkan ke gereja juga bisa. Dalam pelayanan yang saya lakukan, saya selalu ngomong kepada jemaat. Jadi setiap tahun kita perpisahan dengan orang-orang yang lulus, lalu pulang ke daerah asalnya terutama Kalimantan. Walaupun kami bukan hanya sekalipun disebut sebagai persekutuan, gereja persekutuan orang Kalimantan, tetapi kami juga menerima orang dari Kupang, dari Ambon, Jakarta, Medan, Semarang dan lain-lain. Dan setiap tahun kami meluluskan orang, ya kamu sudah selesai studi, skripsi, wisuda, selamat jalan menempuh masa depanmu. Tetapi saya selalu mengatakan jangan buka usaha dulu. Sekalipun beberapa orang itu selalu punya sense entertain gitu ya, entrepreneur mungkin begitu ya. Jadi ini memang gennya gen pengusaha, ini bau cuannya udah tinggi. Jangan dulu, kamu kerjalah dulu, saya bilang. Kerja ikut orang, merasakan bagaimana ditarget, merasakan bagaimana menanggung hukuman untuk kesalahan yang enggak dilakukan, merasakan bagaimana bekerja keras tetapi tanpa penghargaan yang cukup. Semua itu saya lakukan supaya kamu nanti suatu saat menjadi bos, kamu bisa memperlakukan karyawanmu dengan baik, soalnya kamu sudah mengerti apa artinya ditindas. Dan mereka bilang, oh ya betul-betul itu. Dan yang sudah bekerja juga mengatakan begitu. Ya, jadi memang ada pembulian, penindasan di area pekerjaan dimanapun itu memungkinkan terjadi. Sejauh ada niat semuanya itu bisa. Jadi saudara, ini satu penyakit yang general. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dibenarkan. Jadi menahan upah, mengambil keuntungan yang bukan miliknya, itu perilaku yang tidak adil dan kitab suci mengecam hal-hal seperti ini. Kalau ada seminar etika, nyatakan kasus ditanyakan, ini kira-kira boleh enggak? Pembicara pasti ngomong itu melanggar ketentuan firman Tuhan. Itu tidak boleh. Ini keliru, ini mencuri. Ini curang. Atau istilah Indonesia itu jolim. Menjolimi orang lain. Tapi saudara-saudara, saya ingin katakan kalau perintah tentang peringatan akan bahayanya melakukan dosa-dosa ini begitu besar dan usaha untuk mengambil keuntungan yang tidak adil itu begitu serius. Kenapa justru surat ini ditujukan kepada apa yang disebut sebagai saudara? Perhatikan ayat 1 sampai 2. Pasal 1 ayat 2. Kitab ini ditujukan kepada saudara-saudaraku. Dan setelah saya lihat terjadi 15 kali penyebutan kata-kata ini. Lalu kemudian 2 ayat 1 itu justru mendapatkan imbuhan menegaskan saudara-saudaraku sebagai orang beriman. Berarti pendengar kitab ini adalah orang-orang beriman. Saudara-saudaraku dari lingkungan orang-orang beriman. Ditambahi 2 ayat 5. Saudara-saudaraku yang kukasihi, orang-orang beriman. Saudara, ini bukanlah satu pesan yang individual. Tapi ini bersifat komunal. Ini kepada jemaat, kepada perkumpulan. Dan perkumpulan-perkumpulan ini yang biasa kita sebut sebagai kau saudaraku. Itu adalah jemaat orang percaya. Gereja. Karena itu saudara-saudara, sebetulnya kisah ini, pelajaran ini, peringatan ini
ditujukan kepada gereja, ditujukan kepada jemaat. Dan indikasi lain bahwa penulis surat Yakobus itu kira-kira mengerjakan penulisannya sekitar tahun 50. Karena berdasarkan survei, kitab paling tua itu adalah Yohanes. Yohanes itu zaman terakhir sebelum rasul-rasul tiada, itu diperintahkan oleh para pegiat gereja, tolong tuliskan sebuah Injil untuk meng-counter beberapa ajaran sesat. Dan kitab Yohanes itu ditulis kira-kira tahun 90-an. Jadi ini sekitar tahun 45. Tahun 45 di gereja sudah terjadi peringatan seperti ini. Berarti tahun itu hanya selang 45 tahun Masehi, beberapa puluh tahun sesudah Yesus, pelanggaran moral tentang kecurangan itu sudah menyentuh gereja. Itu sudah terjadi di gereja sampai Yakobus harus menuliskan pasal ini dalam satu bagian di dalam kitabnya. Berarti ini serius dan terjadi hari itu. Saudara, lalu kemudian kalau saudara lihat bagian selanjutnya, kalau memang ini dituliskan kepada orang percaya, ya, itu terjadi kontradiksi. Kenapa? Kita disebut orang-orang beriman, kita disebut kekasih-kekasih penulis, berarti juga kekasih Tuhan. Kalau disebut kekasih, orang yang menjalankan kehidupan berlandaskan kasih, itu berarti seluruh ucapan, gerak bibirnya, kehidupannya, pelayanannya harusnya mencerminkan kasih. Tapi di sini terjadi orang percaya yang identik dengan kasih, tetapi mendapatkan teguran soal pelanggaran dan kecurangan dan ketidakadilan. Disinilah penulis menyadarkan kita bahwa gereja bisa jadi lalai dalam kehidupannya. Jemaat-jemaat bisa jadi abai atas kehidupan dan hak orang lain. Bisa jadi kita terima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita menerima anugerah yang besar tentang keselamatan dan itu kita sebut kasih. Tetapi kita mencuri pada saat yang sama dari karyawan, pengemis, orang lain, mitra, siapapun dia yang harusnya haknya bukan menjadi bagian kita. Ini sesuatu yang serius. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Kalau kita lihat 1 ayat 1, itu kitab ini diawali dengan satu uraian kepada 12 suku perantauan. Saudara-saudara tentu tahu setidak-tidaknya bahwa dulu dalam perjanjian lama, Israel itu dibagi menjadi 2, kerajaan utara itu Samaria dan kerajaan Israel itu Yerusalem atau Yehuda. Yerusalem itu hanya terdiri dari Yehuda, Lewi dan Benyamin. Sementara sisanya itu masuk kerajaan utara. Kerajaan utara itu lebih dahulu ditaklukkan oleh Asyur dan kemudian penduduknya diacak-acak, dikirimkan ke luar negeri, dibuang ke negeri lain. Di situ diterjunkan penduduk dari tempat lain, lalu kemudian terjadi kawin campuran sampai perjanjian baru. Kalau kamu campuran, kamu bukan saudara, lalu orang-orang selatan dan orang-orang Samaria tidak bertegur sapa. Ya, itu sejarahnya begitu. Cuma saya mau katakan, hari itu suku-suku Israel 12 itu sudah dicerai-beraikan oleh pembuangan. Suku selatan yang 3 itu juga akhirnya ditaklukkan oleh Babylon. Dan kemudian kembali kepada Israel zaman Ezra Nehemia. Tapi yang kembali itu disebut kaum remnant, kaum sisa. Kalau kaum sisa berarti yang tinggal di Babylonia jauh lebih banyak dari yang pulang. Dan yang pulang itu tidak seberapa lalu membangun kota dan peradaban itu sampai kepada zaman Yesus. Yang mau saya katakan apa? Sampai zaman Yesus. Sesungguhnya 12 suku itu tercerai-berai entah kemana, itu tidak bisa diidentifikasi lagi di mana tinggal, daerah apa, sebanyak apa, itu tidak bisa diidentifikasi lagi. Kalau begitu zaman ini, Israel 12 di perantauan itu pun pasti tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dipastikan di mana jumlah berapa. Justru zaman modern itu terjadi beberapa fakta yang
lumayan lucu, mungkin bagus juga ya. Misalnya ada satu suku di Afrika, itu memelihara kitab Taurat, memelihara hari Sabat, lalu kemudian tradisi perkawinannya sama. Kalau misalnya ada satu koko menikah lalu meninggal tanpa punya anak, titinya wajib memberikan keturunan kepada kokonya itu, dan nanti anak yang lahir itu akan disebut keturunan yang meninggal dan seterusnya. Berdasarkan tradisi-tradisi ini lalu mengirimkan berita ke Israel sekarang, mendapatkan verifikasi, loh ya ini kayaknya ini Israel ini, dan ini dianggap salah satu suku yang hilang, mereka boleh balik dan bermukim di Israel sekarang. Kasus yang sama itu juga terjadi di Afghanistan bagian pedalaman. Ada yang mengatakan ini juga suku keturunan Israel yang hilang. Lalu kemudian ada suku yang di tengah itu sampai minggir terusir sampai Cina bagian barat. Ya, Cina bagian barat selatan, dan itu kemudian menjadi satu kelompok, tetap cirinya sama, masih punya hukum Taurat, memegang kitab dan tradisi yang sama. Kalau tes DNA saya tidak bisa pastikan itu betul-betul keturunan Israel atau tidak. Dan saya tidak bisa menjamin klaim-klaim yang serupa, misalnya suku Batak itu ada yang mengklaim bahwa itu juga suku Israel yang hilang. Siapa yang bisa mengatakan ya dan tidak? Tidak tahu, saya juga lebih baik saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya juga tidak tahu tingkat kebenarannya. Jangan-jangan benar, jangan-jangan juga enggak begitu ya. Tapi satu hal yang pasti, bahwa sampai hari ini 12 suku itu, kalaupun itu betul-betul balik, baru balik beberapa. Berarti zaman penulis kepada 12 suku perantauan, itu tidak bisa disebut sebagai Israel 12 suku lahiriah. Itu harus diartikan sebagai gereja yang tersebar di mana-mana, dan ini adalah Israel baru, Israel rohani, dan itu termasuk GKT, GPMII, atau gereja lain yang mengikut Tuhan di mana saja. Mereka adalah Israel rohani. Dengan cara kesimpulan yang demikian, maka kita pula termasuk bagian yang kepada siapa surat ini dituju. Berarti penulis kitab ingin mengatakan, hai jemaat GKT, hai jemaat GPMI, hari ini berhati-hatilah terhadap moralitas dirimu, keadilan kejujuranmu. Adakah engkau menindas orang lain atau tidak? Sebab penindasan itu berarti menghadirkan satu hukuman yang sangat dahsyat. Kalau saudara tadi lihat di bagian awal, itu karatnya akan memakan dagingmu seperti api. Seperti api itu gambaran kita, ini kayaknya sudah mulai masuk-masuk gambaran neraka begitu ya. Nah saudara, memang kepada orang yang tidak percaya, pelanggaran-pelanggaran di muka bumi akan menghasilkan derajat kepanasan api neraka. Tetapi kepada orang-orang yang percaya, sekalipun dia tidak mendapatkan hukuman di neraka, di dunia ini masih mendapatkan didikan, teguran, ujian dari Tuhan. Jadi kalau kita mokong dan melakukan ketidakjujuran dan ketidakadilan, Tuhan tidak segan-segan menjewer kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan jeweran Tuhan itu tidak nyaman. Maka saudara sadar akan hal-hal seperti itu. Selanjutnya saudara, mari kita melihat bagian selanjutnya. Nah, tadi disebut dosa yang besar. Mengapa dosa besar itu seperti apa efeknya? Yang pertama, ayat 6 itu menyetarakan dosa ketidakadilan mengambil rezeki secara tidak benar itu sama dengan membunuh. Kejam banget. Tapi bisa jadi seperti itu. Saya ada satu cerita di mana salah seorang karyawan dari perusahaan bertutur kepada saya soal satu kondisi. Karyawan lain itu sedang sakit. Sebetulnya ini sudah hampir-hampir masuk masa pensiun begitu ya. Nah, sakit, gagal ginjal, dirawat di rumah sakit. Tapi untuk bisa keluar bahkan itu tidak bisa. Ya, mau minta obat, berobat di rumah, berobat jalan. Tidak bisa, kenapa? Tanggungan tagihannya terlalu besar dan tidak cukup uang untuk membayar rumah sakit. Maka ini tidak bisa keluar. Untuk bisa mendapatkan uang bisa keluar itu, mengajukan ke perusahaan, bagaimana kalau ini pesangon suami saya ini Anda keluarkan aja. Gitu ya.
supaya kami bisa, ya kalau masih selamat, kalau bisa diobati. Kalau tidak bisa berubah jalan, toh uangnya juga bisa bermanfaat. Gitu ya. Perusahaan kebijaksanaannya adalah mengirim karyawan lain, menyodorkan surat untuk ditandatangani. Bapak Ibu tahu surat apa itu? Surat pengunduran diri. Kenapa bisa demikian? Karena mengundurkan diri itu menghasilkan kompensasi perusahaan lebih ringan secara finansial daripada harus kasih pesangon dengan PHK wajar. Ayo, mengundurkan diri cair. Tidak mengundurkan diri dipersulit, bahkan mungkin sampai mati. Wah, tidak ada pilihan lain. Begitu menandatangani, bagian yang diterimakan kecil karena ini bersifat seikhlasnya. Tetapi kalau masih peraturan lama, PHK secara wajar atau pensiun secara wajar, itu dari gaji kali sekian tahun pengabdian, kali jasa ini dan sebagainya, itu akan memberatkan sekali. Dan perusahaan berpikir bagaimana cara ekonomisnya. Cara ekonomisnya adalah menandatangani surat pengunduran diri. Sudah, siapa yang jolim? Laupan mengizinkan itu jolim. Siapa lagi yang jolim? Karyawan yang menjadi utusan dan pencetus idenya juga melakukan ketidakadilan. Penutur cerita kepada saya menuliskan status, adilkah semua ini? Dan kemudian ketika bertanya kepada karyawan lain, karyawan itu menjawabnya dengan satu kalimat yang tidak enak sama sekali. Memang masalah buat lu. Itulah dunia kita. Dan kisah akhirnya adalah si pasien ini meninggal tanpa sempat merasakan pencairan uang yang menjadi haknya. Kebijakan itu membunuh dia. Maka kalau ayat ini mengatakan menahan upah itu bisa membunuh, itu wajar saja. Jadi kalau kita hari ini melakukan praktek itu, barangkali kita sudah pernah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena kebijakan kita. Hati-hati saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Lalu kemudian kenapa lagi tadi disebut dosa yang besar? Efek apa lagi bagi kita? Selain kebijakan main curang itu mempunyai efek akibat kepada orang lain yang dirugikan, dia juga punya efek kepada gereja, kepada Tuhan, menghalangi orang masuk surga. Katakanlah hari ini engkau seorang pelayan yang hebat dari sebuah gereja, barangkali majelis atau pengurus atau guru sekolah minggu atau guru, atau kalau sekarang itu ada penyampai Injil secara pribadi. Dan kemudian setelah melewati pendidikan engkau dibimbing supaya omonganmu itu bersahabat, lalu lunak, lalu kasih. Ya, tetapi di sisi lain pekerjaanmu adalah memangkas upah secara tidak adil. Maka sekarang coba engkau mencoba memberikan kasih, aku mengasihimu. Bagaimana cara perwujudan kasihmu? Aku memberikan kasih dari Yesus yang terbesar, keselamatan, dan memberikannya kepadamu sebagai bentuk kasihku kepadamu, memberikan kasih terus buatmu keselamatan. Kira-kira orangnya mau terima? Kamu yang bermulut manis, tetapi kamu yang menggaruk rezekiku, berlaku tidak adil. Kalaupun aku terima keselamatan, bukan dari kamu. Kalau dari kamu, tolak mentah-mentah. Jadi perilaku demikian otomatis menghalangi orang masuk surga, menghalangi orang masuk gereja, menebarkan image bahwa gereja ya podo ae sama kayak luar sana. Yang selanjutnya, apa akibat dari dosa yang besar ini? Membuat gereja menjadi sarang penyamun. Istilah sarang penyamun itu muncul pada waktu Tuhan Yesus membuat cemeti tali lalu mengusir penukar uang dan pedagang-pedagang ternak di bait Allah. Masih ingat Bapak Ibu ya? Pernah ya melihat kisah itu? Apa latar belakang di balik kisah itu? Ketika orang mau memberi persembahan ke bait Allah, itu harus pakai uang halal. Uang Romawi beredar di pasaran, tidak boleh dipersembahkan ke bait Allah. Harus ditukarkan dengan uang yang beredar di bait Allah, uang Israel asli. Dan karena hari itu bisnis di gereja dikuasai oleh orang-orang Farisi,
maka kursnya dimainkan begitu rupa sehingga sangat merugikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, sudah penuh ketulusan mau kasih persembahan sama Tuhan, tetap diakali dengan kurs yang mencekik. Adil enggak? Lalu kenapa ternak-ternak itu diusir? Nah seringkali sudah orang itu mempersembahkan korban dari rumah bawa ke bait Allah, tetapi korban itu harus diverifikasi layak tidaknya oleh imam-imam dan antek-anteknya. Ingat bahwa hari itu orang Lewi menguasai bait Allah. Jadi kalau mereka bilang ini korban gak layak, ini ada cacatnya, ini gak boleh dipersembahkan, kekejian bagi Tuhan, maka mau tidak mau mereka jual, lalu mereka beli hewan yang sudah diloloskan verifikasi, dijual di bait Allah. Dan harganya dimainkan begitu rupa, sehingga untuk bayar korban pun, mempersembahkan korban itu biayanya menjadi sangat besar. Satu kesalahan lagi, saudara mendengar istilah proselit? Proselit itu orang-orang bukan Yahudi tetapi menyembah Yehova. Dan aturannya adalah mereka hanya boleh sembahyang di pelataran luar. Tidak boleh di dalam bait Allah. Bait Allah khusus orang Yahudi, orang luar itu cuma orang-orang proselit. Yunani, mau Arab, mau apa, itu pelataran luar. Dan tempat itu dijadikan parkir hewan korban. Barangkali kotorannya jatuh. Dan sekarang bukan hanya kotoran, begitu dikumpulkan di pinggir jalan hewan korban, kita lewat pun aromanya enak sekali ya. Seng begitu. Ya, ini aktual sekali contoh ini ya, beberapa tempat sudah begitu. Dan itu saudara-saudara, bisa jadi aromanya masuk ke bait Allah, lalu orang berdoa sambil cium bau sapi, kambing, wedhus dan sebagainya. Kira-kira nyaman enggak? Jadi orang-orang ini udah berperilaku jolim. Barang siapa bisnis ngakali orang lain, Yesus menyebutnya, engkau penyamun, menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Diusir, mejanya ditunggang balikkan, dan hewan-hewan diusir. Saudara-saudara, kalau kita berlaku jolim di gereja, kita sedang meletakkan rumah penyamun di gereja. Karena itu sesama jemaat tidak boleh saling ngakali. Oh berarti ngakalinya sama orang luar aja. Enggak boleh juga. Nah kita harus berperilaku adil itu kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang belum percaya, keadilan itu tetap harus diberlakukan. Nah, karena itu saudara, jangan sampai kita mempersembahkan diri dengan kehidupan yang seperti ini. Membuat gereja sebagai sarang penyamun. Selanjutnya, aspek apa ini bagi Tuhan, bagi kita sebetulnya. Kalau kita mempersembahkan hidup dengan doa, dengan pujian, dengan persembahan. Tetapi kita pada kali lain mengakali dan tidak jujur, mengambil secara membabi buta rezeki dengan cara-cara yang tidak halal. Maka sesungguhnya kita sedang mempersembahkan kepada Tuhan sebuah hidup yang berbau harum bercampur bau busuk. Apakah layak di hadapan Tuhan? Ingat, satu titik saja dosa membuat manusia berada dalam bayang-bayang hukuman kekal. Bagaimana kalau perilaku ketidakadilan kita itu 50% dari hidup kita? Satu titik saja tidak layak, bagaimana kalau 50%? Maka kita sedang mempersembahkan sebuah persembahan yang tidak layak untuk dipersembahkan. Persembahan yang berbau kekejian. Maka saya mengajak saudara-saudara pada selanjutnya, mari kita bertobat. Mengapa harus bertobat? Sebab harta itu tidak abadi. Tadi dikatakan ngengat akan memakannya, karat akan memakannya. Saudara mau sampai berapa tahun menikmati harta melimpah kita dan lain sebagainya? Dengan cara apa? Saya boleh sharing, saya hari ini berumur 51. Dan dalam usia 51 itu diawali dengan pandemi awal tuh ya, makanya banyak, bobot naik jadi 86 dan kemudian ada sakit kok nggak sembuh-sembuh, lalu periksa lab dan dikirim ke dokter. Dokternya ini galak saudara, dokter ini CC dari boksu saya, pendeta saya tuh, pendeta tuh galak, CC-nya galak juga. Kamu kelebihan bobot 26 kilo, harus diet, ya enggak boleh makan. Sehari makannya nasi seperempat, sisanya sayur, sisanya lauk dan sebagainya. Tapi kemudian keluhan saya itu bukan hanya itu,
ternyata darah tinggi saya udah mulai naik. Asam urat saya juga mengganggu. Gula udah dari tadi, belum kolesterol dan lain-lain. Maka sudah makan apa? Makan bebek bisa asam urat. Makan sate, itu kok ada lemaknya kolesterol. Makin ini asin sedikit darah tinggi. Sudah semua makanan itu rasanya kok, aduh haram semua gitu ya. Satu kali istri saya ulang tahun ngajak kita, ayo traktiran makan di Steak Hut. Anak-anak saya pilih menu yang terenak, daging yang harum aromanya. Mereka makan dengan lezatnya, saya hanya makan kentang. Tapi itu konsekuensi dari usia 50 plus. Saya tadi cerita sama Pak Emil tawarin saya minum. Mau minum? Aduh Pak Emil, mau makan? Aduh Pak Emil, saya kok belum jam 2 belum bisa makan hari ini. Jadi pagi itu minum kopi, tahan lapar. Itu dalam rangka penurunan gula, penurunan ini dan lain-lain. Ya ini pola hidup tuaisme. Makin tua, makin begini laule ya kira-kira. Aduh saudara, mau menikmati harta apa yang sudah begini? Mau makan apa? Makan aja, paling-paling kita cuma icip-icip. Makan bebek jauh-jauh ke Madura, itu saya cuma dulit sambelnya doang. Lalu kemudian gini, aromanya cukup. Kalau mulai banyak itu anak saya yang besar itu, Pak, asam urat. Ya, enggak jadi. Enggak bisa, harta itu tidak abadi. Sementara kita diciptakan untuk keabadian. Bapak Ibu tidak didesain Allah untuk 80 tahun usia di dunia ini. Melainkan kita diciptakan Allah untuk memuliakan Allah di dalam persekutuan, di dalam kekekalan. Jadi kok hari ini pada MC bagus, main bagus, itu cuma latihan aja. Nanti kita akan menikmati penyembahan yang sesungguhnya dan di sanalah desain kita, rancangan kita sesungguhnya. Jadi jangan berfokus kepada 80 tahun ini. Waktunya pensiun. Waktunya kasih bonus, kasih. Waktunya karyawan mau buka usaha baru, tolonglah. Dengan begitu Tuhan melihat betapa ajaib dan dahsyat hidup orang Kristen dinyalakan oleh kasih Kristus, lalu memancarkan kasih kepada sesamanya. Amin. Mudah-mudahan saya jadi karyawan saudara, jadi saya bisa segera buka usaha baru. Tolong dong Lavan, gitu ya saudara. Nah ini saudara, jadi harta tidak abadi dan kita diciptakan untuk keabadian. Fokuslah kepada kekekalan. Jangan terlalu ngekeh. Di 80 tahun ini ngotot sedemikian rupa, di 80 tahun ini justru nanti berakibat kepada zaman kekekalan. Jangan, fokuslah kepada kekekalan dan ini hanyalah sebuah acara latihan saja. Orang Jawa bilang mampir ngombe, gitu ya. Selanjutnya bertobatlah sebab Allah itu maha mengetahui dan maha adil. Saudara mau ngatur nota sedemikian rupa, enggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Saudara mau kong kali kong dengan konsultan, wah ini rapi, mungkin pegawai pajak juga tidak tahu. Tuhan tetap tahu. Jadi lebih baik kita secara jujur-jujuran, berlaku bersih. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu perilaku-perilaku yang dinyalakan oleh setan. Dan perilaku itu mendatangkan keadilan, hukuman. Kalau orang percaya didikan jeweran. Saya menutup khotbah saya dengan satu cerita di dalam Perjanjian Lama tentang dua kasus di mana Allah gregeten. Yang pertama pada zaman Nuh, Tuhan gregeten lihat dosa begitu rupa, lalu dia keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan memusnahkan seluruh muka bumi kecuali keluarga Nuh. Dan itu lebih dari 90% tuh kayaknya itu ya. Mungkin 99% manusia mati di tangan Tuhan yang maha adil. Hanya Nuh yang selamat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bunuh mayoritas. Sisakan beberapa orang. Bisa. Kenapa itu terjadi? Tuhan gregeten kepada perilaku berdosa. Yang kedua, di dalam perjanjian baru ada Ananias dan Safira. Orang ini sebetulnya baik, memberi persembahan kepada Tuhan. Pada saat itu petobat baru itu banyak dan mereka lagi merayakan sesuatu di Yerusalem. Lalu orang-orang ini dari luar kota sibuk diajar rasul-rasul. Ada banyak kebutuhan yang luar biasa karena orang ini rencananya mungkin semacam umroh begitu ya. Hanya 2-3 hari bertobat 3.000 orang
di bawah khotbah Petrus, lalu kemudian di acara Saul mereka nggak mau pulang, mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kebutuhan makan dari mana? Akhirnya jemaat urunan, ada yang jual tanah, jual rumah, semuanya diletakkan di kaki rasul-rasul buat acara gereja, buat camp mendadak, buat biaya konsumsi yang begitu besar karena jemaatnya 3.000 dan orang memberi persembahan. Konteksnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, hari itu Ananias menjual tanahnya dan mempersembahkan di hadapan rasul-rasul. Tetapi orang-orang dan rasul bertanya, apakah kamu mempersembahkan seharga ini? Dan dia jawab, dan jawab ini adalah kebohongan. Artinya sesungguhnya antara yang di harga penjualan dan harga persembahan itu mungkin ada selisih. Dan hanya karena dosa itu Tuhan murka dan Ananias Safira hari itu keadilan Allah dilaksanakan mati. Saudara-saudara, saya kadang kalau mikir ini, saya setiap saat dosa itu, jangan-jangan hari ini moodnya Tuhan lagi pengen kayak waktu Ananias Safira. Ngeri sekali. Nah, bahwa bersyukur kita karena Tuhan itu panjang sabar. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Lah kalau ayat ini diperlakukan, kesabarnya dibuang dan sekarang Tuhan berlaku kepada keadilannya, maka kamu berlaku tidak adil, aku lagi menjalankan keadilanku, mati. Maka kita semua barangkali kalau Tuhan melakukan cara itu, mati duluan dari dulu. Tidak ada yang tersisa. Tetapi karena Tuhan itu sabar, maka kita dikasih kesempatan bertobatlah, perbaiki diri. Maka kemudian lagu kita itu makin hari makin serupa Kristus, tambah hari tambah cinta Yesus ya. Lagu pemuda itu sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Itu artinya karakter kita tuh ayo perbaiki. Apakah bisa 100% suci mutlak? Enggak bisa. Tetapi kita makin hari ada perkembangan. Firman Tuhan negur makin ada perkembangan lagi. Sampai mati pun kita tidak bisa 100% kudus. Tetapi kita mempunyai progres makin serupa Kristus. Lakukan itu daripada nanti tiba-tiba Tuhan berlaku kayak zaman Ananias Safira. Lalu kita menjadi seorang jemaat. Enggak, kalau mau sebut GKT rasanya gak enak ya. Jemaat gereja A tiba-tiba meninggal di tempat saat melakukan acara kecurangan. Kan ya gak enak masuk berita begitu ya. Janganlah itu terjadi kepada saudara. Jadi sebelum Tuhan melakukan keadilannya, selama Tuhan masih memperpanjang kesabarannya, mari kita memperbaiki diri. Sadarlah ada orang-orang yang mengharapkan rezeki yang sedang engkau pegang. Lakukan itu dengan adil. Sadarlah kebijaksanaanmu itu barangkali mempengaruhi hidup putus tidak nyawa orang lain. Lakukan dengan seadil-adilnya. Bahkan kalau bisa bermurah hati sedapat mungkin. Sebab harta itu tidak kekal. Hidup kita justru akan masuk kepada area yang jauh lebih kekal. Amin. Amin. Mari kita sehati dalam doa. Tuhan bersyukur untuk kesempatan ini. Firman Tuhan berhenti bicara.